Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan dalam acara Jepek Alai Maripola. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau digerami oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini Senin tanggal 5 Oktober 2020 yang tertulis dalam Mazmur pasal 119 ayatnya ayat yang ke-52. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengingat akan hukum-hukum Tuhan. Betapa hukum-hukum Tuhan itu menuntun jalan hidupnya ke arah yang lebih baik. Hukum Tuhan itu memberikan suatu akal, pengetahuan. Hukum Tuhan itu menuntun kita kepada suatu kebijaksanaan. Hukum Tuhan itu menahan kaki kita melangkah kepada jalan yang tidak benar, jalan kejahatan. Maka sangatlah direnungkan dan disukai hukum-hukum Tuhan, Taurat Tuhan, firman Tuhan di dalam hidup para pemazmur ini. Pemazmur mengatakan juga dalam Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia mengatakan suatu kebahagiaan ketika manusia itu tidak berjalan di jalan orang fasik, tetapi yang merenungkan Taurat Tuhan, yang menyukai Taurat Tuhan, yang menyukai yaitu hukum-hukum Tuhan. Apa itu hukum-hukum Tuhan? Hukum-hukum Tuhan itu adalah suatu larangan dan perintah tentang jalan keselamatan. Kita dituntun suatu jalan di mana ada suatu yang tidak boleh kita lakukan, ada suatu yang boleh kita lakukan. Sama seperti dalam hukum Taurat Tuhan, ke-10 hukum Taurat Tuhan menyatakan suatu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Jadi Tuhan mengajarkan suatu hal yang baik tentang hukum-hukum Tuhan. Tetapi orang yang tidak berbahagia itu adalah orang yang melakukan kejahatan. Tetapi orang yang melakukan yang baik itu adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak akan pernah layu. Dia akan mendapatkan sukacita. Karena itu dikatakan pemazmur, berbahagialah. Demikian juga Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berbahagia ketika kita melakukan jalan kebenaran. Ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan, selayaknya kita berbahagia. Karena kita lepas dari perbuatan-perbuatan jahat. Karena kita tenang di jalan Tuhan. Sama halnya seperti benih yang ditanam di tanah subur, dia akan tumbuh, berkembang dan menghasilkan buah. Demikian juga hidup kita ketika kita di jalan Tuhan. Ketika kita melakukan hukum-hukum Tuhan, kita akan tumbuh di dalam sukacita. Kita akan berbahagia dan dikatakan di sini, maka terhiburlah kita. Tetapi ketika kita di jalan yang tidak benar, maka kita akan mendapatkan suatu kesulitan. Orang yang berjalan di jalan kebenaran akan terlepas dari belenggu dosa dan dia akan bersukacita melakukan aktivitasnya juga. Dia akan tenang, senang karena dia melakukan kasih, melakukan kebenaran. Tetapi orang yang berjalan di jalan kejahatan, jalan orang fasik, akan mendapatkan beban yang sungguh luar biasa. Dia akan hidupnya tidak akan tenang, pikirannya tidak akan tenang. Maka ada lagu sekolah minggu mengatakan, aduh senangnya naik kereta api buatan Tuhan. Supirnya bagus, jalannya lurus, yang naik anak Tuhan. Tetapi betapa sedihnya kita ketika kita menaiki jalan kejahatan, jalan iblis, kereta api iblis. Supirnya ngantuk, jalannya bengkok-bengkok, yang naik anak iblis. Marilah kita melakukan hukum-hukum Tuhan. Marilah kita berdiri tegak melakukan
perintah Tuhan dan larangan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan tenang bekerja di dalam hidup kita. Maka kita akan terbebas, maka kita akan mendapatkan sukacita, maka kita akan terhibur di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita melakukan kejahatan, ingatlah bahwa kejahatan itu membawa kita ke jurang maut. Tetapi hukum Tuhan, perintah Tuhan, larangan Tuhan membawa kita ke dalam keselamatan yang kekal. Mari kita melakukan perintah Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita, Tuhan menemani kita melawan segala kesulitan, pergumulan-pergumulan kita, dan ayo datang kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan penghiburan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, betapa sukacitanya kami Tuhan dalam melakukan perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang mengajarkan kami tentang kasih, yang mengajarkan kami tentang bagaimana melakukan hal-hal yang baik, menahan diri kami melangkah kepada hal-hal yang jahat, dan menuntun kami supaya kami mempunyai hikmah, akal, pengetahuan di dalam hidup kami, mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan datang melalui Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami berjalan di jalan yang baik, supaya kami terhibur akan hukum-hukum-Mu, dan kami menjauhkan diri kepada hal-hal yang tidak benar, menjauhkan kepada orang-orang fasik, supaya menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas.